Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita-kita yang usianya udah di atas 50 tahun. Coba deh, pernah nggak ngerasain pas lagi mau berdiri dari duduk atau mungkin pas gerakan sholat, lututnya bunyi krek-krek. Atau pas bangun pagi, sendinya kaku banget rasanya. Wah, ini keluhan yang umum banget kan? Dan biasanya nih, kalau kita ngeluh gitu, jawabannya apa? Alah, faktor itu mah wajar, olinya udah mulai kering. Kita seringnya pasrah aja, nerima ini sebagai bagian dari penuaan. Betul kan? Tapi, gimana kalau saya bilang ini bukan melulu soal umur? Gimana kalau oli atau cairan sendi kita itu sebetulnya bisa dijaga? Kuncinya ada di piring makan kita setiap hari. Ya, sesederhana itu. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya. Saya udah siapin nih, daftar 5 makanan yang ternyata diam-diam jadi pencuri oli sendi kita. Merekalah biang keladi di balik sendi yang kaku dan bunyi-bunyi itu. Yuk kita lihat. Yang pertama, ini mungkin yang paling berat buat kita semua ya. Gorengan. Tempe goreng, bakwan, pisang goreng, pokoknya semua yang renyah dan digoreng di minyak banyak. Termasuk juga makanan lain yang tinggi lemak trans. Nah, masalah utamanya itu bukan cuma kolesterol, tapi minyak yang dipakai berkali-kali tuh loh. Minyak jelantah itu pemicu peradangan yang dahsyat di tubuh. Dan peradangan ini secara langsung menyerang dan merusak jaringan halus, semacam bantalan di dalam sendi kita. Jadi kebayangkan, bantalannya rusak ya pasti sakit. Lanjut ke nomor 2. Ini juga sering kita anggap sepele. Minuman yang manis-manis. Teh manis hangat di pagi hari, kopi susu kekinian, apalagi soda dingin pas cuaca panas. Nikmat sih, tapi efeknya nggak main-main buat sendi. Begini ceritanya, di dalam tubuh, gula yang berlebihan itu memicu produksi zat namanya sitokin. Anggap aja sitokin ini pasukan kecil yang tugasnya menyulut api peradangan di mana-mana, terutama di sendi. Makin banyak gula yang kita minum, makin besar api di sendi kita. Hasilnya, yaitu kaku dan nyeri. Oke, nomor 3. Ini juga juaranya masakan Indonesia, jeroan. Wah, siapa yang bisa nolak gulai otak, soto babat, paru goreng, atau rendang usus? Enaknya luar biasa, tapi sendi kita yang bayar harganya. Kita semua tahu jeroan itu tinggi purin dan bisa bikin asam urat kambuh. Tapi bukan cuma itu masalahnya. Kadar purin yang tinggi itu jadi pemicu awal peradangan sendi secara umum. Jadi, biarpun asam urat bapak atau ibu normal, kebanyakan makan jeroan tetap bisa bikin sendi lain ikut-ikutan ngilu dan meradang. Nomor 4, ini juga makanan kita sehari-hari, tepung terigu olahan. Contoh paling gampangnya apa? Mie instan dan roti tawar yang putih bersih itu. Kelihatannya aman ya, ternyata tidak juga. Jadi, karbohidrat olahan seperti ini, yang nutrisinya udah hilang, itu bisa meningkatkan level peradangan di seluruh tubuh. Efeknya sistemik. Bahkan beberapa orang sampai melaporkan ada rasa panas atau nggak nyaman di area lutut kalau habis makan makanan dari tepung terigu berlebihan. Nah, yang terakhir di daftar hitam ini adalah makanan kalengan yang garamnya tinggi. Contohnya, sarden kalengan, kornet, atau makanan-makanan lain yang diawetkan dengan banyak garam. Kalau yang ini, cara kerjanya beda lagi. Garam yang terlalu banyak bikin tubuh kita menahan air. Istilahnya retensi air. Nah, kelebihan cairan di tubuh ini memberi tekanan ekstra ke sendi-sendi kita. Bayangkan saja, sendi kita jadi harus menanggung beban yang lebih berat dari seharusnya, 24 jam sehari. Tentu lama-lama protes kan? Oke, cukup ya ngomongin yang jelek-jeleknya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Setelah kita tahu apa yang harus dikurangi, sekarang apa yang harus kita perbanyak untuk mengisi ulang oli sendi kita? Jawabannya gampang dan murah meriah loh. Pertama, perbanyak makan ikan yang kaya omega 3. Gak usah yang mahal, ikan kembung atau sarden seger itu juara. Omega 3 itu pelumas alami terbaik. Kedua, coba deh rutinkan minum teh jahe atau kunyit hangat. Misalnya sore-sore. Ini adalah anti radang alami yang ampuh banget buat meredakan kaku-kaku. Nah, biar gampang ingatnya, ini contekan cepatnya. Sederhana kan? Kalau lagi mau makan jeroan, coba ganti sama ikan kembung. Kalau pengen yang manis-manis, seduh teh jahe aja. Kalau lapar malam-malam, coba cari alternatif selain mie instan. Gampang kan? Tinggal ditukar saja. Pada akhirnya, kenapa sih kita repot-repot ngurusin ini semua? Ini bukan cuma biar nggak sakit loh. Ini tentang kualitas hidup kita di hari tua.
Jangan sampai gara-gara lutut sakit, ibadah kita jadi terganggu dan gak khusyuk. Atau yang lebih sedih, kita jadi gak bisa lari-larian dan main sama cucu-cucu tercinta. Ini investasi jangka panjang untuk kebahagiaan kita sendiri. Jadi, rencana aksinya gampang banget. Cuma 3 langkah. 1. Pelan-pelan kurangi kelima makanan tadi. 2. Secara sadar, pilih makanan yang jadi oli buat sendi kita. Dan 3, yang gak kalah penting, ayo bagikan info ini ke teman, pasangan, dan keluarga kita. Biar sehatnya bareng-bareng. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Bapak, Ibu, dan sahabat semua. Jujur deh, dari kelima makanan tadi, mana yang rasanya paling susah buat dihindari? Gorengan kah? Minuman manis? Coba tulis jawaban Anda di kolom komentar ya. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Oh ya, terakhir, sebagai catatan penting. Obrolan kita ini tujuannya untuk edukasi ya. Kalau keluhan di sendi sudah parah, misalnya sampai bengkak, merah, dan panas kalau dipegang, jangan ditunda lagi. Tolong segera periksakan ke dokter spesialis tulang atau reumatologi ya, untuk dapat penanganan yang tepat. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum.